Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan menambahkan plugin SummerNote ya untuk informasi pendaftaran. Karena kan biasanya di informasi pendaftaran ini kan biasanya orang bisa ngetik seperti di Microsoft Word ya. Jadi misalnya seperti ini, dia bisa bold, bisa ditebalkan tulisannya dengan tekan Ctrl B seperti ini, atau dia bisa insert gambar dan seterusnya. Oke, langsung saja silakan buka situsnya summernote.org. Kemudian di bagian Getting Started, di sini kita cari yang Bootstrap 5. Sebentar. Oh ini ya, ini yang Bootstrap 5. Kita copy saja mulai dari SummerNote-nya saja, SummerNote yang CDN ya. Ini dia nih. Oke, ini kita copy sampai di sini, sampai script ini. Oh sorry, ini dulu saja. Jadi dua ini SummerNote yang min.css dan min.cs nya copy. Kemudian kita pastekan di template snit kita, buka app snit. Sebelum tutup body, pastekan di sini. Kemudian ini kita copy juga. Boleh di copy sampai sini. Berarti kita buka tag script dulu, script, lalu jkey ready seperti ini, baru kita pastekan. Nah, config-nya saya kosongin dulu ya. Config-nya kita kosongin dulu, jadi seperti ini saja. Oke, simpan. Kemudian di PMB jalur form, nah di sini di bagian informasi, di sini saya tambahkan ID sama dengan SummerNote. Kemudian simpan, lalu kita coba refresh. Oke, ini udah muncul nih. Sekarang tinggal kita atur tingginya. Mengatur tingginya tadi dia menggunakan height ya. Height, sebentar, saya lupa dia dikutip. Ini dia nih, height-nya misalnya kita atur 120. Saya coba refresh. Oke. Kayaknya 200. Nah ya, 200 sudah cukup nih. Jadi 220 ya. Oke. Simpan seperti ini. Nah, di sini kan orang bisa ketik nih testing ABC, kemudian dia bisa bold seperti ini, atau dia bisa insert image misalnya ini. Oke. Kemudian dia bisa simpan. Ini misalnya saya tes simpan, kemudian kita coba insert, ini insert video, insert image saja. Kalau insert image nanti image-nya jadi base 64 ya. Oke, kemudian baru kita klik simpan. Oke, udah disimpan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia jadi seperti ini ya. Ini kan kita kan tidak mau gambar itu kan tampilnya di sini ya. Nanti kan kita ada klik detail untuk menampilkan detail informasinya. Jadi untuk yang di PMB jalur index untuk informasi ini kita buatnya seperti ini. Jadi tidak pakai bracket, tapi gunakan yang seperti ini. Saya coba dulu untuk nampilin gambarnya. Nah, ini gambarnya malah tampil ya. Nah, kalau kita tidak mau gambarnya tampil, kita bisa gunakan strip text seperti ini. Oke. Nah, jadi nanti pas diklik detail baru gambarnya tampil seperti itu. Nah, kemudian penggunaan SummerNote ini, kita buka app snit tadi ya. Kalau ini kan kita online nih, berarti kan harus connect internet terus ya. Kalau kita tidak connect internet, maka nanti SummerNote-nya tidak jalan. Nah, kalau ini mau kita pindah ke lokal komputer kita, boleh saja, tinggal di copy paste saja nanti, atau di download SummerNote-nya. Kita download dia yang di mana sih downloadnya ini? SummerNote-nya kita download. Sebentar. Getting started. Nah, ini dia download compile. Oke. Kita simpan nanti di folder project kita. Project kita di mana sih foldernya? Di sini ya. Oke, kita simpan di project kita di folder public ya. Public ini. Oke. Udah, nanti tinggal di linkkan sendiri ya. Silakan nanti kalian ekstrak ya, kemudian ganti alamatnya menggunakan aset saja. Oke, ini kali ini saya rasa bisa sendiri ya.
Nanti kita akan lanjut lagi pembahasannya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita masih membahas tentang penggunaan Summer Node. Ini sudah pernah saya bahas di project kas masjid ya. Jadi gambar yang kita simpan, misalnya saya simpan data baru misalnya, kemudian ini saya masukkan satu gambar. Nah, gambar yang kita simpan ini sebenarnya dia nanti tidak jadi file ya, tapi dia akan jadi string. Oke, kalau kita lihat di database kita di PMB jalur, dia akan jadi string dan akan tersimpan sebagai base64. Ini dia nih. Kita edit dulu. Nah, ini dia. Nah, ini gambarnya. Ya. Nah, ini jadi inilah gambar yang dikonversi, diubah formatnya menjadi base64 namanya. Sebenarnya kalau kita mau seperti ini sih tidak masalah ya. Nyimpan data seperti ini tuh boleh-boleh saja, tapi nanti mempengaruhi performa database kita ya. Kalau satu gambar tuh tidak masalah, kalau 10 gambar base64 nanti tabel kita ini ukurannya jadi membengkak ya, ukurannya jadi besar sekali karena pengaruh dari gambar itu. Nah, kalau ukuran tabel itu membesar, biasanya nanti mempengaruhi performa dari database kita. Maka dari itu kita akan menggunakan script yang mana script ini nanti akan mengkonversi gambar itu diubah jadi file. Jadi di sini yang disimpan di PMB jalur ini bukan base64-nya lagi, tapi yang disimpan adalah filenya kayak kita ahref biasa gitu. Kayak kita menggunakan IMG SRC ya. Nah, itu thread-nya sudah ada, nanti akan saya share di deskripsi video ya. Jadi kodenya itu kita buat dia menjadi sebuah thread ya. Saya buat folder dulu namanya thread di sini di app. Jadi di app ada folder namanya threads ya. Ini. Kemudian di dalam folder itu kita buat file, nama filenya adalah convert content image base64 to URL. Ya, filenya itu adalah thread ya. Nah, di sini ada dua metode. Pertama ada protected function convert content image base64 to URL. Ini dia. Ini kodenya. Ini kodenya ini kode yang sama ya. Cuman saya modif sedikit saja dengan tutorial di kas masjid kita. Tujuannya adalah kode ini dia akan mengambil gambar itu, kemudian dia akan mengubah menjadi filenya. Nanti akan disimpan di folder storage. Lalu kemudian di-replace lah konten kita itu supaya dia berubah menjadi IMG SRC. Kemudian kita atur atributnya supaya dia bisa otomatis nyimpan. Nah, thread ini cara pakainya gampang sekali. Jadi misalnya di PMB jalur ya, ini di modelnya, di model PMB jalur, saya tinggal panggil saja threadnya, misalnya use convert image base64 to URL seperti ini. Nah, kemudian kita definisikan content name-nya atau nama kolomnya. Nama kolomnya misalnya di sini adalah informasi. Nah, dengan cara seperti ini kita coba simpan data baru lagi. Oke, saya klik lagi, testing. Kemudian di sini kita coba masukkan image baru. Misalnya ini. Oke. Ini testing image file misalnya. Ya, tanggalnya kita sembarangan saja dulu. Oke, kalau sudah klik simpan. Nah, sekarang kalau kita cek lagi di tabel kita, di tabel database kita, nah dia jadi gini nih, jadi IMG SRC dia. Nah, ini dia jadi IMG SRC. Kemudian dia tidak menjadi base64, berarti filenya ada di folder storage. Kemudian ini nama filenya. Jadi kalau kita lihat di project kita, ini storage ya, storage app public, nanti dia ada di sini dia nih. Nah, ini tadi filenya. Kalau kita mau akses file itu, tentunya kita jalankan perintah php artisan storage link. Oke. Setelah menjalankan artisan storage link, harusnya di folder public itu ada storage, di dalam storage langsung ada filenya ini dia. Nah, jadi kalau kita nyimpan file seperti ini, jadi tidak berpengaruh ke database-nya. Gambarnya disimpan jadi file, kemudian alamat
lokasi file dan nama filenya disimpan di database. Jadi yang ideal seperti ini sebenarnya. Nah, kalau kalian buat aplikasi yang beneran untuk dipakai ya, kalau aplikasinya cuma buat testing atau cuma buat tugas ya yang tidak digunakan, itu tidak masalah, harusnya disimpan jadi base 64 ya. Oke, kemudian kita bisa lanjutkan dengan membuat detailnya ya. Misalnya saya akan buat detail PMB jalur controller. Kita lihat di PMB index. Oke, kita tambahkan satu tombol lagi. Nah, tombol detailnya belum ada ini. Kita buat dulu nih komponennya. Kita simpan, Ctrl Shift S, namanya edit link. Kalau ini berarti detail link. Detail link ini warnanya tuh warna apa ya? Secondary, boleh. Namanya detail. Oke, kemudian ini tinggal kita copy saja. Oke, PMB jalur show. Kemudian ini bukan edit link tapi detail link. Simpan, kemudian coba kita refresh. Oke, ini udah muncul. Tinggal kita klik. Kemudian di sini kita query di function show-nya. Ini saya tidak pakai, kita langsung ID saja. Ini seperti biasa, PMB jalur find or fail, masukkan ke model, ke data kalau kita perlu. Kemudian PMB jalur show, berarti kita butuh file namanya PMB jalur show. File baru ini bisa saya copy paste dari PMB jalur, Ctrl Shift S. Kemudian kita simpan, namanya PMB jalur, bukan index tapi show. Udah, kalau sudah, ini bila kita hapus nih, tabelnya kita hapus. Nah, kita buat nih misalnya H1 atau H2, namanya apa tadi ya, model ya, kita pakai istilahnya ya, model. Nama kita buat di sini, nama jalur pendaftaran, pakai tabel juga boleh ya, biar lebih rapi ini. Oke, kemudian tanggalnya bisa kita tampilkan langsung. H2 ini kebesaran nih, ke 5. Ini saya rasa harusnya sudah bisa modif-modif sendiri ya. Saya buat tabelnya ini tidak perlu, ini tidak perlu. Kemudian pertama TH, kita buat tanggal kan ada banyak itu, ada tanggal tahun dulu ya, tahun akademik, model, namanya di sini periode akademik. Oke, yang ini TD, yang ini pakai kutip. Kita coba dulu. Oke, sip. Tinggal kita atur ukurannya ya, width misalnya 15%. Oke, sip. Nah, udah selesai. Tinggal di copy paste saja. Ini untuk tanggalnya, tanggal buka, tanggal, ini ada format ya, PMB jalur indeks. Kita lihat dari sini gimana sih kemarin kita buat format estate ini ya. Nah, gini dia. Oke, berarti ini ganti jadi model tanggal buka, sama nih saya copy saja biar gampang. Tanggal tutup, kemudian ini tanggal seleksi. Sebentar, lihat dulu, lupa saya. Tanggal seleksi dan tanggal pengumuman. Oke. Terakhir tanggal pengumuman. Oke, sudah selesai. Nah, tinggal kita tampilkan informasinya. Kita coba lihat dulu hasilnya. Seperti ini, sudah oke. Ukurannya, nah ini sebenarnya tidak perlu dilakukan berkali-kali ya. Ini saya hapus dulu. Oke, dia tuh cukup satu saja. Nanti kita atur di sini misalnya 18, nanti otomatis yang lainnya ngikut itu.
Nah, yang paling bawah baru kita tampilkan informasi. Nah, untuk nampilin informasi kita tidak bisa pakai double bracket gini ya. Nah, gini tidak bisa nih. Nanti gambarnya malah tidak tampil. Dia tampil jadi seperti ini. Maka di sini kita buatnya seperti ini. Model informasi. Oke. Nah, ini dia. Oke, sudah jadi. Info pendaftaran ya, kayaknya kita buat judulnya informasi pendaftaran. Oke, nah ini sudah ada. Kayaknya kurang bagus. Ini tidak sesuai dengan ini ya ukurannya. Mungkin nanti silahkan diatur sendiri saja. Di sini pakai H5, saya pakainya H6 bawah. Harusnya tuh lebih konsisten. Oke, ini sudah. Nih tes ini apa sih? Ada tes. Ini ada tes. Oh, ini tes, ini teks dari image-nya ya, teks dari gambarnya sih. Ini abaikan saja. Biasanya sih ini diisi dengan brosur ya, brosur atau flyer dari kegiatan PMB-nya. Oke, ini sudah selesai. Jadi modul jalur pendaftaran sudah oke. Nah, nanti tinggal kita buat syaratnya. Jadi kita tentukan langsung syarat pendaftaran itu seperti apa. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Nanti silakan diikuti. Kalau ada mau tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.